الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita pada ayat Allah Subhanahu wa taala, asy-syahrul haram bi syahril haram wal hurumatu qisas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bulan haram dengan bulan haram dan hurumat ada qisasnya. Barang siapa yang berbuat jahat pada kalian, maka balaslah dengan kejahatan yang sama, yakni kedzaliman yang sama dengan apa yang mereka perlakukan pada kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang takwa. Qala Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman, yaqulu ta'ala, Allah berfirman dengan kalimat syahril haram bi syahril haram, yahtamil an yakuna al-murad bihi ma waqa'a min saddil musyrikin. Ada kemungkinan makna bahwa ayat ini berbicara tentang apa yang terjadi ketika musyrikin menghalangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya pada Amul Hudaybiyah, yaitu dihalang anid dukhuli di Makkah, ketika dihalangi untuk masuk Makkah. Wa qaduhum ala dukhuliha min qabil, dan kemudian diputuskan untuk digantinya pada tahun depan. Wa kanatus sad wal qada fi syahril haram, dan ketika dihalangi dan ketika diganti dua-duanya pada bulan haram. Wa huwa Dzulqa'dah, yaitu pada bulan Dzulqa'dah. Fayakunu hadza bihadza, maka yang ini diganti dengan yang itu. Syahrul haram diganti dengan syahrul haram, Dzulqa'dah diganti dengan Dzulqa'dah. Fayakunu fihi tatyib liqulubi sahabah, dan ini merupakan tatyib, menggembirakan hati-hati para sahabat, bahwa akan diganti bulan yang sama di tahun depan, dan juga akan sempurna ibadah mereka bitamami nusukihim wa kamalihi. Dan sudah dibahas kemarin, walhamdulillah, sedikit kisahnya
bagaimana dihalanginya kaum muslimin di Hudaybiyah sampai terjadi perjanjian Hudaybiyah. Dan para sahabat ada yang gelisah, kenapa kok kita mau mengalah untuk pulang? Dan ternyata banyak hikmahnya. Kalau memaksa pada saat itu, maka niscaya mereka nggak akan beribadah dengan tenang. Padahal mimpi Rasulullah SAW, la tadkhulunnal masjidal harama aminin. Kalian pasti akan masuk Masjidil Haram aminin, dengan aman. Muhalliqina ru'usakum wa muqassirin, dengan menggundul rambut-rambut kalian dan sebagian memotongnya. Ini mimpi Rasulullah SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala membenarkan mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tadkhulunnal masjidil haram. Kami telah membenarkan mimpimu wahai Rasul bahwa engkau akan masuk Masjidil Haram aminin. Ini yang perlu dicatat, yang perlu diingat. Aminin, aman. Kalau memaksa masuk tidak aman. Dan itu bukan mimpi Nabi berarti. Itu bukan mimpi Nabi. Mimpi Nabi kalian masuk dalam keadaan aman. Kalau ketika itu memaksa, tidak sesuai, akan terjadi berbagai macam peperangan, pertempuran, dan ketidakamanan. Wa yahtamil, ada kemungkinan lain. An yakunal ma'na, bisa jadi pula makna ayat ini adalah innakum in qataltumuhum fi syahril haram faqad qatalukum fi. Bahwa kalian, kalaupun kalian memerangi mereka di bulan haram ketika itu, maka sesungguhnya mereka pun telah memerangi kalian di bulan haram juga. Wa humul mu'tadun, dan mereka yang melampaui batas, mereka yang melanggar. Kita hanya membalas, kita hanya membela diri. Falaysa 'alaikum fi dzalika haraj, maka tidak mengapa atas kalian berperang pada bulan haram tersebut kalau karena melawan kejahatan mereka. Wa ala hadza fayakunu qawluhu wal hurumatu qisas min bab 'athfil 'am 'alal khas. Kalau begitu, kalau tafsirnya tafsir kedua, berarti kalimat al hurumatu qisas, bahwa hurumat ada qisasnya. Ini berarti bab 'athfil 'am 'alal khas. Dari bab diatafkannya yang umum kepada yang khusus. Ay kullu syai'in yuhtaram min syahril haram aw baladin haram aw ihram aw ma huwa a'ammu min dhalik jami'u ma amara asy-syara' bihtiramih faman tajarra 'alayha fa innahu yaqtassu minhu. Maknanya, segala sesuatu yang disucikan, apakah bulan haram, bulan yang disucikan, atau baladin haram, negeri yang disucikan, atau ihram, seorang yang ihram, mereka menjaga dirinya dari sekian banyak perkara. Tidak boleh berburu, tidak boleh mencukur rambutnya, tidak boleh memakai minyak wangi, tidak boleh memakai pakaian kecuali 2 helai, yang disarungkan dan yang diselendangkan. Itu hurumat, semuanya merupakan hurumat. Termasuk hurumat juga yang haram-haram. Berarti wa huwa a'ammu min dzalik, berarti itu lebih umum lagi, segala perkara yang haram. Wa dzalika jami' ma amara syara' bihtiramih, yaitu seluruh aturan syariat yang harus disucikan. Ini perintah Allah, ini larangan Allah, itu juga hurumat. Ini perintah-perintah Allah, ini larangan-larangan Allah, itu juga hurumat. Faman tajarra'a 'alaiha, maka siapa yang tajarra' dengan lancang melanggar, fa innahu yaqtassu minhu, maka dia harus diqisas. Wal hurumatu qisas. Pada perkara-perkara yang haram ada qisasnya, ada balasannya. Faman qatala fi syahril haram qutil. Siapa yang berperang memerangi muslimin di bulan haram,
maka mereka diperangi. Ya tentunya di bulan yang sama, tidak mungkin kita diam dulu sampai habis, sampai keluar bulan, tidak mungkin. Maka ketika mereka memerangi, menyerang di bulan haram, maka mereka diperangi di bulan itu juga. Wa man hatakal baladil haram, siapa yang melanggar kesucian negeri yang suci, negeri Mekah, ukhidha minhul hadd. Melanggar kesucian negeri Mekah artinya berbuat dosa, berbuat zalim di Mekah. Hal ukhidha minhul hadd, apakah dibalas? Naam. Ukhidha minhul hadd, dihukum dengan hukum hadd. Kalau mencuri, ya dipotong tangannya. Itu karena menumpahkan darah di negeri haram. Karena mereka yang melanggar, maka harus. Kata Allah, hurumat qisas. Perkara-perkara hurumat yang Allah sucikan, yang Allah jaga, kalau dilanggar ada hukumannya. Semua perkara-perkara syariat kalau dilanggar ada hukumannya, ada qisasnya. Walam yakun lahu hurmah, maka saat itu pelanggar tadi harus diqisas atau harus dihukum dengan hukum hadd. Laisa lahu hurmah, tidak ada lagi kesucian. Artinya yang tadinya dijaga, tidak boleh ditumpahkan darahnya, tapi orang ini harus ditumpahkan darahnya, dipotong tangannya. Atau kalau dia menganiaya dan membunuh saudaranya, walaupun di negeri haram, maka dia harus diqisas. Juga dia harus dibunuh sebagai qisasan. Wa man qatala mukafi'an lahu qutila bihi. Siapa yang membunuh mukafi'an, maka dia pun dibunuh, qisas. Apa faedah kalimat mukafi'an? Masih ingat pembahasan qisas? Bahwa qisas itu berlaku kalau mukafi. Mukafi itu sama, seimbang. Kalau antara budak dengan tuannya, tuan dengan budak akan berbeda. Mengapa? Karena nilainya budak tidak sama dengan nilainya orang merdeka. Sehingga hukumnya separuhnya. Kalau seorang membunuh budak, hamba sahaya, maka dia dituntut dengan denda diat separuh dari diatnya orang merdeka. Yang harusnya 100 ekor unta, maka dia disuruh membayar denda dengan 50 ekor unta. Demikian pula beberapa ulama berbicara tentang perkara-perkara yang lain selain itu, yang tidak mukafi, berbeda. Tetapi kalau membunuh mukafi'an lahu, yang seimbang nilainya dengan dia, maka harus diqisas. Pembunuh harus dibunuh. Wa man jarahahu aw qata'a 'udwan minhu uqtassa minhu. Siapa yang melukai saudaranya, siapa yang memotong anggota badan saudaranya, maka dia pun harus diqisas. Memotong kakinya, maka dipotong kakinya. Memotong tangannya, maka dipotong tangannya. Melukai, harus dilukai. Illa an ya'fu, kecuali kalau dia memaafkan dan meminta tebusan saja, maka diperbolehkan. Wa man akhadha mala ghairihi al-muhtaram ukhidha minhu badaluhu. Siapa yang mengambil dari orang lain hartanya, harta yang muhtaram, yang terjaga seharusnya, maka juga dihukum, harus dirampas hartanya, dikembalikan. Walakin hal li sahibil haqqi an ya'khudha min malihi biqadri haqqihi am la? Namun apakah pemilik hak tadi boleh mengambil harta orang yang merampasnya sesuai dengan haknya atau tidak? Khilafun bainal ulama, ada perselisihan di kalangan para ulama. Ar-rajih min dzalik annahu in kana sababul haqqi zahiran kadhaif idza lam yuqirruhu ghayruhu waz-zawjah wal qarib idza imtana' min tajib alaihi
Atau man tajib alaihi nafaqah min al-infaqi alaihi fa innahu yajuz akhdhuhu min malih. Pembahasannya orang yang merampas harta orang lain, maka harus dihukum juga. Pencuri, perampok. Pertanyaannya bagaimana kalau orang itu memiliki hak pada dia? Bolehkah merampas? Ini permasalahan khilaf. Saya punya harta pada dia. Dia hutang kepada saya sekian juta. Sudah saya tagih sekian kali nggak dibayar. Maka tiba-tiba dia datang merampas hartanya. Yajuz am la yajuz? Atau seorang istri yang tidak diberi nafkah oleh suaminya, bolehkah mencuri dari suaminya? Ini mengingatkan kita pada kisah Hindun binti Utbah radhiyallahu taala anha, ketika dia bertanya pada Rasulullah SAW, bagaimana kalau suamiku bakhil, bolehkah aku mengambil sekadar uang belanja, mencuri dari suamiku? Dijawab, boleh bil ma'ruf. Boleh, tapi dengan sewajarnya, jangan berlebihan. Maka di sini juga dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, warrajih, yang rajih adalah boleh. In kana sababul haqqi zahiran. Boleh kalau sebab haknya jelas. Sebab dia memiliki hak pada orang tersebut jelas. Kalau tidak jelas, setiap orang akan mengaku punya hak pada orang lain. Saya punya hak pada dia, rampas barangnya. Saya punya hak pada dia, rampas motornya. Saya punya hak pada dia, rampas ininya, rampas itunya. Akan kacau dunia. Maka yang boleh adalah kalau dia memiliki hak dan haknya jelas ada pada dia. Apa hak-hak yang jelas? Disebutkan di sini, hak yang jelas adalah kadhaifi, seperti tamu memiliki hak untuk diberi jamuan oleh tuan rumah. Itu ma'ruf. Itu ma'ruf. Maka boleh dia mengambil makanannya. Boleh. Ya makanan sesuai dengan haknya tamu. Dia kelaparan, bertamu, assalamualaikum, nggak diberi apa-apa. Dia berhak. Wa zaujah, istri kepada suaminya. Istri memiliki hak atas suaminya. Wal qarib idam tana aman tajib alaihi al-infaq. Demikian pula kerabat yang seharusnya dia diberi nafkah oleh seseorang tetapi tidak diberinya. Artinya ada satu keluarga besar dan ada penanggung jawabnya. Penanggung jawabnya ini walinya. Maka dia boleh mengambilnya tanpa izin. Dia harusnya diberi ma'isyah, kehidupan. Dia anaknya, dia ponakannya dalam keadaan hidup di rumahnya. Dia tanggung jawabnya orang ini, tapi nggak diurus. Maka boleh mengambil haknya. Itu juga hak yang jelas. Fa innahu yajuzu akhdhuhu min malih, dengan catatan yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu bil ma'ruf. Dengan ma'ruf, dengan baik, dengan sewajarnya. Wa in kana sababu khafiyan, tetapi kalau penyebabnya samar, fama kaman jahada daina ghairihi, termasuk yang dianggap samar adalah hutang piutang. Mengapa dianggap samar? Seringkali dia merasa punya piutang pada orang lain, sedangkan orang yang berhutangnya merasa saya sudah bayar. Maka penonton tidak tahu. Saya sebut penonton artinya orang ketiga, nggak ada yang tahu. Ada urusan apa dua orang ini? Tiba-tiba datang ke tokonya merampas barang-barangnya. Itu suatu kejahatan. Dan semua orang yang hadir melihat orang ini berbuat jahat, berbuat zalim, merampas harta orang lain. Oh, dia punya utang sama kami. Kami nggak pernah dengar, kami nggak pernah tahu, polisi nggak pernah dengar, polisi nggak pernah tahu, bahkan nggak ada catatan, nggak ada hitam di atas putih, nggak ada bukti-bukti.
kalau diterima pengakuan seseorang tanpa bukti, maka niscaya masing-masing akan mengaku barang orang lain, masing-masing akan mengaku darah orang lain. Kalau diterima semua pengakuan. Walakin kata Nabi, al-bayyinatu lil mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Kalau saja setiap pengakuan itu diterima, niscaya masing-masing akan mengaku harta orang lain dan akan mengaku darah orang lain. Mengaku harta orang lain, tiba-tiba dia mengatakan ini mobil saya. Atau mengaku darah orang lain, ini orang pembunuh saudara saya. Bahaya sekali. Tidak bisa diterima pengakuan-pengakuan illa bibayyinatin, kecuali dengan bukti. Walakin al-bayyinatu lil mudda'i, penuduh harus membawa bukti. Wal yaminu 'ala man ankar, dan sumpah bagi yang mengingkar. Kalau sudah ada bukti, tidak dibutuhkan sumpah. Ini anehnya di masa sekarang. Dalam keadaan ini bukti-buktinya jelas, tapi saya sudah bersumpah saya nggak mengerjakan. Wallahi, watallahi, wabillahi. Yang nyuruh kamu sumpah siapa? Bukti sudah jelas. Kami nggak nyuruh sumpah. Dikiranya akan dibela dan tidak mungkin akan disalahkan kalau bersumpah. Bukti dulu kata Nabi. Bayyinatul lil mudda'i. Kecuali kalau ternyata bukti-buktinya tidak ada, ya sudah. Kamu nggak memiliki kekuatan apa-apa. Satu-satunya kita tanya pada orang ini, apakah kamu benar pernah mengambil barang dia? Dia menyatakan wallahi tidak. Selesai. Selamat dia. Maka ikhwan fillah azakumullah, kalau ada seseorang yang wallahi dalam keadaan bukti sudah ada, hakim di pengadilan hanya senyum. Oh iya. Karena kami nggak memerlukan sumpahmu. Bukti sudah terlihat. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa kalau diterima semua pengakuan, niscaya orang masing-masing akan mengaku barang orang lain, akan mengaku darah orang lain. Walakin al-bayyinatu lil mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Berarti masalah yang seperti itu masalah khafi, masalah samar. Tidak boleh merampas sendiri. Dudukkan dulu di pengadilan. Kecuali anak terhadap orang tuanya, kecuali istri terhadap suaminya. Kalau terlantarkan atau tidak diberi maisah, maka dia boleh mengambilnya tanpa izin, secukupnya, sewajarnya. Demikian pula tamu, karena tamu berhak 3 hari. Tentunya tidak yang muluk-muluk, sesuai dengan yang dimakan oleh tuan rumah. Qala, dikatakan kaman jahada daina ghairihi aw khanahu fi waji'ah. Kasus-kasus yang tidak jelas adalah seperti orang yang mengaku punya piutang pada orang lain, atau mengaku orang atau saudaranya berkhianat, dia pernah menitip barangnya kemudian hilang. Aw saraka minhu wa nahwi dzalik, atau mengaku dia menuduh, mengaku dan menuduh dalam bahasa Arab sama. Maknanya idda'a, yadda'i atau mudda'i. Atau dia menuduh saudaranya mencuri, dia pernah nyuri dari saya. Oh, itu enggak sembarangan, buktikan dulu depan pengadilan. Apa betul? Apa betul demikian? Kalau enggak ada bukti enggak bisa. Fa innahu la yajuzu lahu an ya'khudha min mali muqabalatan lahu. Yang demikian, kasus-kasus yang seperti ini tidak boleh seseorang merampas harta orang lain dengan anggapan orang lain ngemplang, dengan anggapan orang lain pernah mencuri pada suatu saat, atau menuduh saudaranya pernah merampas haknya, atau pernah mencuri, atau pernah dititipi barang kemudian dimakan. Itu semua tuduhan-tuduhan yang harus didudukkan dengan bayyinah. Jama'an bainal adillah. Kesimpulan ini adalah setelah dikumpulkannya sekian banyak dalil. Sekian dalil menyatakan boleh mengambil haknya dengan paksa. Langsung mengambil tanpa izin, boleh. Tapi dalam hadis-hadis lain tidak boleh. Sampai didudukkan dengan bayyinah. Bagaimana ini?
mengkompromikan dua bentuk dalil ini. Dalil yang ini banyak, dalil yang itu juga banyak. Maka kata Syekh Sa'di rahimahullah bahwa setelah dikompromikan jam'an bainal adillah, setelah dikumpulkan sekian banyak dalil, kesimpulannya bahwa kalau harta atau haknya dia pada orang tadi jelas, seperti anak pada bapaknya, haknya istri pada suaminya, maka silahkan mengambil tanpa izin bil ma'ruf. Tetapi kalau yang tidak jelas, seperti pada orang lain, dituduh pernah mencuri, dituduh pernah mengambil hartanya, dituduh pernah dititipi barang kemudian hilang, dituduh pernah dia berhutang kemudian belum bayar, maka harus ada bayyinah, harus didudukkan di depan pengadilan. Ta'kidan wa taqwiyatan lima taqaddam. Dan ini sebagai penegasan, sebagai penguat dari apa yang sudah disebutkan tadi, yaitu al-hurumatu qisas, ditambahkan oleh Allah kejelasan dan ketegasan. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu. Siapa yang berbuat melampaui batas pada kalian, maka harus dihukum dengan sama. Ya, ini kejahatan, keboliman. Siapa yang berbuat jahat pada kalian, maksudnya menzalimi dan merampas hak. Kalau memukul dipukul, kalau merampas harus diambil kembali, kalau dia melukai harus dilukai. Qisas. Maka ditambahkan oleh Allah, i'tada 'alaikum, siapa yang i'tada 'alaikum fa'tadu, maka balaslah dengan i'tida yang setimbang. Bimisli ma'tada 'alaikum, sesuai dengan apa yang mereka lakukan pada kalian. Jangan berlebihan, sesuai, seimbang dengan apa yang mereka perlakukan pada kalian. Enggak ada kaidah pembalasan lebih kejam daripada permulaan. Itu tidak ada kaidah itu dalam Islam. Iya kan? Beberapa anak-anak muda menyatakan, ingat, pembalasan lebih dahsyat, lebih kejam daripada permulaan. Artinya kalau dia memukul 1 kali, kami akan balas 10 kali. Tidak demikian. Qisas dalam Islam tidak demikian. Tetapi Allah katakan bimisli, seperti, setimbang, sama dengan apa yang mereka perlakukan, tidak berlebih. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang sebelumnya kemarin, wala ta'tadu, jangan melampaui batas, jangan berlebih-lebihan. Hadza tafsir li sifatil muqassah. Ini adalah tafsir dari sifat qisas, sifat pembalasan. Sifat pembalasan itu yang seimbang, tidak berlebih. Dilukai dengan yang seimbang. Dipotong tangannya seimbang. Sampai pergelangan, sampai siku. Tidak lebih. Wa annahiyal mumatsalah fi muqabalatil mu'tadi. Inilah mumatsalah dalam membalas kejahatan orang lain. Dalam membalas kejahatan orang lain. Dan tentunya perkara-perkara seperti ini diputuskan oleh hakim di pengadilan. Pengadilan syariat tentunya. Pengadilan Islam. Walamma kanatin nufus fil ghalib la taqif ala haddiha idza rakhasa laha fil muqabalah li talabiha at-tashaffi amara ta'ala biluzumi taqwahu. Dan karena biasanya jiwa ini tidak puas kalau membalas fil ghalib secara umum, la taqif ala haddiha, biasanya tidak mau berhenti pada batasan yang sudah digariskan. Biasanya yang namanya nafsu, jiwa pengennya puas. Ini saya belum puas, cuma mukul 1 kali, kurang ajar, saya diam, tidak salah, tiba-tiba dilukai, saya akan balas dengan sekian kali lipat. Itu nafsu amarah. Innan nafsa la ammaratun bisu. Yang namanya nafsu selalu memerintahkan pada kejelekan, pada sesuatu yang berlebihan, melampaui batas, ekstrim, jahat. Itu nafsu seperti itu. Pengennya memuaskan dirinya. Kalau sampai melihat orang yang dia benci terkapar, baru dia puas.
Dan karena nafsu seperti itu, maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, bertakwalah pada Allah. Ingat, takutlah kepada Allah, hati-hati, jangan melampaui batas. Takutlah pada Allah, takutlah pada Allah. Masalahnya, barakallahu fikum, kalau takutnya kepada Allah, walaupun dia orang yang kuat badannya, kuat hartanya, kuat kedudukannya di suatu negara, tetap tidak akan melakukan hal yang berlebihan melampaui batas. Kenapa? Karena takutnya pada Allah SWT. Tapi kalau takutnya pada manusia, ketika dia memiliki kekuatan, memiliki anak buah, maka dia akan berani berbuat lebih kejam. Atau kalau takutnya hanya masalah dunia, maka kalau dia banyak hartanya, dia tidak peduli. Walaupun saya rugi dunianya, walaupun saya didenda sekian, tidak apa-apa. Yang penting saya puas. Tetapi Allah katakan, wattaqullah, takutlah kepada Allah. Walaupun kamu kaya, bisa membayar sekian banyak hakim. Walaupun kamu kaya, bisa membayar orang-orang preman-preman centeng pasar untuk membalas dendam. Takutlah pada Allah. Jangan lupa, Allah melihat kamu dan akan menghisab yaumul qiyamah dan akan menghukum yaumul qiyamah. Maka Allah ingatkan dengan dirinya, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amara ta'ala biluzumi taqwahu, diperintahkan untuk bertakwa, allati hiya alwuquf 'inda hududih, yang diantara makna takwa adalah berhenti pada batas-batas yang sudah digariskan. Tilka hududullah fala ta'taduha, itu batas-batas Allah, jangan melampaui batas, jangan dilanggar. Wa adamu tajawuziha, jangan dilanggar. Wa akhbara ta'ala, dan dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dirinya bersama orang-orang yang takwa. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang takwa. Di sini ma'iyah bermakna ma'iyah dalam pembelaan. Allah di pihak orang yang takwa, membela mereka, membantu mereka, wan nasr, menolong mereka, wat ta'yid, mendukung mereka, wat taufik, memberikan taufik untuk mereka, orang-orang yang takwa. Wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang takwa. Sangat bagus sekali ucapan Allah Subhanahu wa taala. Tammat kalimatu rabbik sidqan wa adla. Sungguh sangat sempurna ucapan Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan bahwa bulan haram dengan bulan haram. Diingatkan bahwa segala perkara, aturan-aturan ada hukumannya. Maka barang siapa yang menyakiti kamu, sakiti dengan seimbang, balas dengan seimbang. Jangan berlebihan. Dan ingat, takutlah pada Allah. Takutlah kepada Allah. Sungguhnya Allah akan membela orang-orang yang bertakwa. Allah taufiq wal afiyah, Allah hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.